Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Asti. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah siap ya semuanya? Ya, materi pembelajaran pada pagi hari ini diantaranya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. IPA yaitu tentang perambatan bunyi dan Bahasa Indonesia masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Asti yakin kemarin masih banyak yang bingung bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kita ulas lagi secara mendalam, oke? Simak terus ya. IPA, perambatan bunyi. Nah, sekarang kita akan bahas IPA tentang perambatan bunyi. Mengapa bunyi bisa sampai pada telinga kita? Tahukah kamu mengapa bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Zat apakah yang menjadi perantaranya? Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Nah, apa sih itu gelombang mekanik? Yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak mungkin dapat kita dengar tanpa adanya zat perantara atau medium perambatannya. Bunyi dapat kita dengar karena adanya rambatan gelombang bunyi dari sumber bunyi ke telinga kita. Rambatan tersebut terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh bunyi yang merambat melalui zat padat. Contoh yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini bahwa ada gambar seorang anak laki-laki yang mendekatkan telinganya ke rel kereta. Nah, dia ingin apa sih? Oh, dia ingin mengetahui suara atau bunyi kereta yang bergerak. Padahal keretanya masih jauh ya, tetapi ketika telinga kita dekatkan dengan rel, maka suara kereta tersebut akan terdengar. Nah, ini membuktikan bahwa suara atau bunyi merambat melalui zat padat. Zat padatnya apa? Ya rel ini, ya. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita berbicara melalui kaleng bekas yang diikatkan dengan benang. Nah, dengan percobaan seperti ini ya, pasti, nah coba kalian nanti dicoba sendiri di rumah, suara salah satu anak ini pasti akan terdengar oleh suara anak lain yang sedang memegang kaleng bekas. Ya, coba nanti kalian praktekkan di rumah. Ya, contoh yang kedua yaitu bunyi merambat melalui zat cair. Nah, di sini kalian bisa lihat bersama-sama ada anak yang sedang melakukan percobaan ya, yaitu ada ember, kemudian diisi dengan air ya. Kemudian apa yang sedang mereka lakukan? Kalian lihat ada anak perempuan di situ sedang mengetuk-ngetukkan ember ya, mengetuk-ngetuk ember ya. Dan anak laki-laki ini sedang mendengarkan bunyi atau suara ketukan tersebut dari dalam air, ya kan? Tapi dengan bantuan apa itu merah-merah di situ? Dengan bantuan cerobong air. Ya. Jadi si anak laki-laki tersebut bisa mendengar bunyi ya, bunyi yang anak perempuan tersebut ketuk-ketukan ya, bunyinya akan terdengar. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui zat cair.
Contoh selanjutnya yaitu, nah ini. Kalian tahu ini ikan apa? Ini ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan ikan yang lain menggunakan gelombang bunyi yang dapat diterima sesamanya karena gelombang bunyi tersebut merambat di dalam air. Kalian pernah dengar tidak ikan lumba-lumba itu mengeluarkan bunyinya seperti apa? Pernah ya? Nah, bunyinya itu walaupun di dalam air tapi kok terdengar. Ya kan? Terdengar oleh suara ikan yang lain. Itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui zat cair. Ya, contoh yang ketiga, bunyi merambat melalui zat gas. Nah, di sini kalian bisa lihat ada seorang yang membunyikan lonceng. Jadi ketika lonceng dipukul, ya, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Udara itu termasuk zat gas, ya. Apalagi contohnya? Contohnya ketika ada petir. Nah, ketika hujan ada petir terdengar oleh telinga kita. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa bunyi merambat melalui zat gas, ya, atau merambat melalui udara. Ya, anak-anak, kalau tadi kita membahas IPA, sekarang kita pindah ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ulas sedikit lagi ya tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan atau topik yang dibahas pada suatu teks, ya. Jadi gagasan pokok ini tuh seperti apa ya? Intinya. Jadi intinya teks itu apa? Itu disebut gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pendukung adalah informasi tambahan atau uraian pada teks, ya. Jadi kalau gagasan pendukung itu uraian dari gagasan pokok. Nah, sekarang kita langsung menuju ke contohnya, ya. Nah, contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Asti kemarin masih menerima beberapa laporan bahwa ada yang masih bingung tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Gagasan pokok itu merupakan ide atau topik utama dalam teks atau paragraf, ya. Nah, sekarang pikirkan jika kalian ingin membuat teks, ya, pikirkan ide utamanya apa dulu. Coba, misalkan kalau Bu Asti hari ini memberi contoh, ide utama dari teks yang ingin Bu Asti buat adalah ibu pergi ke pasar. Nah, maka ide utama tersebut itu disebut gagasan pokok. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Pada hari Minggu, ibu pergi ke pasar Kliwon bersama ayah. Nah, ini gagasan pokoknya. Lalu gagasan pendukungnya seperti apa? Gagasan pendukung merupakan uraian atau informasi lain, ya, yang menjelaskan gagasan pokok. Tadi gagasan pokoknya apa? Ibu pergi ke pasar Kliwon bersama ayah. Gagasan pendukungnya berarti kita menguraikan. Ibu pergi ke pasar Kliwon bersama ayah itu apa saja ya yang dibeli? Ya kan? Berapa banyak ya? Nah, coba kita lihat di sini contohnya. Ibu membeli berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan bumbu dapur. Tak lupa juga membeli sayur-sayuran, buah, serta lauk pauk lainnya. Nah,
Coba kalian pahami, kalian resapi ini. Kalimat ini merupakan uraian ya atau informasi yang lebih detail tentang gagasan pokok tadi, ya kan? Oh, ibu pergi ke pasar Kliwon, membeli apa saja? Nah, ini dijelaskan, ya kan? Membeli kebutuhan sehari-hari, apa saja? Ada beras, minyak, bumbu dapur, dan juga sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Bagaimana? Masih bingung? Kalau masih bingung, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung yang lainnya adalah, nah, kalau tadi tentang ibu pergi ke pasar, sekarang Bu Asti ingin memberikan contoh yang tentang keberagaman atau tentang kebudayaan, ya. Nah, di sini Bu Asti ambil gagasan pokoknya adalah Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini merupakan ide utama atau pokoknya, intinya, ya. Sedangkan gagasan pendukungnya berarti yang menjelaskan gagasan pokok. Tadi kan gagasan pokoknya Reok Ponorogo, berarti gagasan pendukungnya itu menjelaskan apa saja Ponorogo. Reok Ponorogo itu ada apa aja? Oh, ada ceritanya, isi cerita dari Reok Ponorogo. Ada Singa Barong, ya. Nah, coba untuk tahu lebih lanjut tentang teks Reok Ponorogo ini, Bu Asti akan tampilkan teks yang lengkap, ya. Nah, ini adalah contoh dari teks Reok Ponorogo yang sudah Bu Asti beri tanda gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk gagasan pokok ya, Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Inti dari teks ini adalah membahas tentang Reok Ponorogo. Nah, lalu dijabarkan lagi, dijelaskan lagi Reok Ponorogo itu pertunjukan seperti apa. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, uraian ini disebut gagasan pendukung. Nah, sampai sini sudah jelas apa belum ya? Semoga kalian sudah jelas tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Semangat belajar ya.